Shalom guys, jumpa kembali dalam program Giving My Best bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong. Judul hari ini adalah Love is Blind. Mari bersama sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mau kembali belajar firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami karena kerinduan Tuhan tentunya supaya setiap kami generasi mudamu ya Tuhan tetap ada di dalam panggilan ilahi, ada di dalam tujuan yang mulia yang Tuhan berikan. Haleluya, amin. Guys, kita seringkali mendengar istilah cinta itu buta. Apakah benar demikian dengan hubungan yang kita bangun sebagai orang percaya antara laki-laki dengan perempuan? Apakah sesungguhnya yang sementara kita sedang bangun jika ada di antara teman-teman yang saat ini membangun hubungan pada masa muda? Seharusnya apa yang perlu kita miliki sehingga teman-teman tidak terjebak dengan istilah love is blind, cinta itu buta. Jangan sampai hubungan kita ini sama dengan hubungan yang orang dunia sedang lakukan dalam keseharian mereka. 2 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 3. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar, saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Dalam pembacaan ini kita melihat bahwa Amnon falling in love, jatuh cinta kepada Tamar. Dan apa yang dilakukan oleh Amnon sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Amnon dibutakan oleh cinta. Amnon berusaha untuk mendapatkan Tamar. Yonadab, salah seorang sahabatnya, pun memiliki cara agar Amnon dapat memiliki Tamar. Apakah yang dimiliki oleh Amnon itu love or lust? Cinta atau nafsu? Karena Amnon setelah dia mendapatkan Tamar, dalam cerita selanjutnya mengatakan Amnon sangat membenci Tamar. Bahkan Amnon bersikap kasar terhadap Tamar. Lust tidak sama dengan love. Nafsu atau asmara bertolak belakang dengan cinta atau kasih. Nafsu atau asmara dapat kita lihat dari hawa nafsu, cemburu, tidak sabar, sikap amoral, fantasi yang tidak senonoh. Sedangkan kasih atau cinta itu kita dapat melihatnya ada penguasaan diri atau pengendalian diri. Tidak dibakar dengan cemburu buta, sabar, melakukan hal-hal yang baik, yang sopan, dan menjaga kekudusan di dalam imajinasi. Coba perhatikan baik-baik. Apakah relationship, hubungan yang kita bangun dengan orang yang kita cintai
berdasarkan cinta atau kasih, atau sebaliknya nafsu atau asmara. Ada banyak anak-anak muda yang terjebak di dalam hubungan mereka yang sedang dibangun. Hubungan yang dibangun bukan lagi berdasarkan kasih atau cinta, tapi berdasarkan nafsu atau asmara. Hal seperti ini sifatnya merusak, bukan membangun. Bahkan membuat hubunganmu pun dengan Tuhan itu terpisah, jauh, karena ada dosa, yaitu dikuasai oleh nafsu dan asmara. Kiranya setiap kita orang-orang muda dengar baik-baik. Teman-teman dengar baik-baik. Coba lihat hubunganmu dengan orang yang kau cintai, dengan lawan jenis. Ini dasarnya apa? Cinta, kasih, atau nafsu asmara. Amnon tidak mencintai Tamar, tapi dia begitu dikuasai oleh hawa nafsu untuk mendapatkan Tamar. Karena itu saya berharap penuh buat teman-teman yang sedang membangun hubungan dengan lawan jenis tentunya. Perhatikan baik-baik pasanganmu. Bahkan perhatikan baik-baik dirimu sendiri. Jangan sampai cinta itu buta karena sudah terlanjur cinta, karena sudah terlanjur falling in love. Lalu dengan gampang kita merelakan tubuh kita ini cemar, dosa, cabul, zina, dan lain sebagainya. Karena diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh asmara. Tidaklah demikian hubungan kita yang sebenarnya Allah inginkan. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Rasul Paulus katakan bahwa rasa yang harus pertama kali dinikmati buah rohnya oleh orang-orang sekitar kita adalah kasih. Jadi tesnya, rasanya itu buah roh yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang-orang sekitar kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi, itu adalah kasih, guys. Bukan sukacita, bukan damai sejahtera dan lain sebagainya, tapi kasih. Karena definisi kasih itu salah satunya adalah tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau engkau sementara sedang bangun hubungan, lalu pasanganmu itu mulai tidak sopan, mulai pegang tangan, lalu pegang-pegang yang lain, dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik. Itu bukan kasih namanya, itu nafsu. Itu namanya asmara. Saya sering kali ditanya oleh orang-orang muda yang sedang jatuh cinta, boleh nggak kak aku pacaran ini cium pipi gitu kan? Saya katakan, ya kalau satu dikatakan bisa, boleh. Biasanya akan berujung kepada hal-hal permintaan yang lain. Hubungan anak Tuhan itu harus beda dengan anak-anak dunia. Yang pertama, melakukan yang benar dalam relationship, hubungan itu. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 katakan, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Tadi yang saya katakan di awal sebelum kita masuk poin pertama ini, pertanyaan-pertanyaan boleh nggak sementara kita sedang bangun hubungan relationship, kita cium pipi atau pegangan tangan dan lain sebagainya. Ya, ini dapat dijadikan sebuah celah buat orang-orang muda yang tidak bisa mengontrol, menguasai dirinya. Daging kita ini, tubuh kita ini selalu ingin dipuaskan. Dan biasanya ketika permohonan atau permintaan daging kita ini dituruti, daging kita akan minta yang lebih dan lebih. Nah, ini yang patut diwaspadai dalam membangun sebuah hubungan. Lakukanlah sesuatu yang benar. Tidak semuanya itu berguna. Tidak semuanya itu harus dituruti oleh daging kita ini. Teman-teman, ayo
bangun hubunganmu dengan benar. Yang kedua, menjauhi percabulan. 1 Tesalonika 4 ayat 3-4, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Jauhi percabulan, jauhi hubungan-hubungan yang hanya melibatkan kalian berdua itu seorang diri. Ya, miliki kebiasaan membangun sebuah hubungan itu, maksudnya dalam sebuah pertemuan tidak berduaan, tapi ya libatkanlah mungkin ya komunitas-komunitas yang sehat, yang benar dalam kali membangun sebuah hubungan. Ya, percabulan seperti ini, gaya pacaran yang hari-hari ini juga sedang dipertontonkan oleh orang-orang dunia. Tidak malu-malu mereka mempertontonkan ya ciuman di depan umum, bahkan di luar negeri pun ya itu menjadi sesuatu hal yang biasa dan lain sebagainya. Kita harus beda dengan orang-orang dunia ini, karena Tuhan menghendaki hubungan yang kalian sementara bangun ini kudus, suci. Jaga tubuh kita ini jangan dicemari dengan hal-hal yang cabul. Amin. Harus berani menolak. Mungkin ya ceweknya harus berani menolak, ataupun cowoknya pun harus berani menolak. Diperlukan kerjasama, sesama ya saling mengingatkan satu dengan yang lain dalam membangun sebuah hubungan yang sehat. Yang ketiga, bangun kekudusan dalam sebuah hubungan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Ingat baik-baik, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan turuti hawa nafsu, dengan hawa nafsu yang membuat kamu bodoh, dikatakan di situ. Ya, sekali lagi, hawa nafsu sering kali membuat kita menjadi lupa untuk melakukan sesuatu yang harusnya benar, bahkan baik, bahkan kudus di hadapan Tuhan. Saya percaya teman-teman, tentunya kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus, bahkan kita juga butuh mentor, butuh pembina, butuh orang-orang sekitar kita yang mengingatkan, menjaga kekudusan dalam sebuah relationship, dalam membangun sebuah hubungan. Amin. Besar harapan saya, jangan dibutakan oleh cinta. Love is not blind. Cinta itu sebenarnya tidak buta. Buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, supaya engkau bisa melihat seperti apa sebenarnya hubungan yang sedang kamu bangun dengan pasanganmu. Ingat baik-baik sebelum engkau masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus. Pastor Philip Mantova pernah berkata, andai kata seks yang Anda berhalakan selama pacaran, justru dalam kehidupan pernikahan Anda dengan istri atau suami Anda nanti, seks itu tidak akan bisa lagi kamu nikmati, Anda nikmati. Yang kamu sakralkan waktu berpacaran saat ini, itu yang akan kamu atau Anda nikmati pada saat menikah nanti. Amin. Jadi seks itu dikatakan sah untuk dilakukan ketika masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Hamba sudah berhenti berkata-kata dengan waktu yang sangat terbatas, tapi hamba berdoa, berkati teman-temanku ini Tuhan, berkati generasi mudamu itu, supaya mereka buka mata lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, supaya mereka tidak terjebak dengan hawa nafsu, dengan cinta itu yang dikatakan buta. Sesungguhnya cinta itu tidak buta, karena kami percaya Tuhan akan menuntun kami dan membangun sebuah hubungan yang kudus yang berkenan di mata Tuhan. Mari angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat putranya tunggal Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidupku dan hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Amin.
Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati.